Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Ahmad Rianto dengan NIM 19101055 ingin mempresentasikan tugas besar Sistem Komunikasi Satelit dengan judul Simulasi dan Analisis Penerimaan Sinyal Automatic Dependent Surveillance Broadcast dengan Satelit Orbit Rendah. Untuk outline-nya, yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, pembahasan, simulasi dan analisa, lalu kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Dalam upaya peningkatan keamanan lalu lintas udara, ADSP sebagai salah satu teknologi pengamatan memiliki beberapa batasan. Teknologi ADSP didasarkan pada penerimaan sinyal melalui stasiun bumi, memiliki batasan area yang tidak dapat dijangkau seperti di tengah lautan. Maka dari itu, diperlukan pengembangan untuk memperluas jangkauan penerima ADSP. Salah satu solusi yang telah dilakukan adalah menempatkan sistem penerimaan ADSP pada satelit orbit rendah. Telah dilakukan berbagai penelitian dan pengembangan mengenai sistem penerima ADSP pada satelit orbit rendah seperti pembuatan modul ADSP dan satelit nano, pengaplikasian antena microstrip hingga konstelasi satelit. Untuk rumusan masalahnya yaitu untuk mendorong pengembangan teknologi ADSP pada satelit orbit rendah, dibutuhkan model simulasi sistem penerima ADSP yang dapat melihat performa sistem. Pada penelitian ini telah dilakukan simulasi model sistem penerimaan sinyal ADSP melalui satelit orbit rendah untuk melihat pengaruh posisi pesawat terhadap satelit, loss dan noise sistem komunikasi pada penerimaan sinyal ADSP dengan satelit orbit rendah. Untuk tinjauan teori yaitu Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau ADSP adalah teknologi pengawasan lalu lintas udara yang dapat mengirimkan informasi posisi, ketinggian, kecepatan, dan identitas pesawat. Teknologi ADSP digunakan dalam pengamatan lalu lintas udara. Pesawat yang Pesawat yang dilengkapi perangkat ADSP akan mengirimkan pesan ADSP setiap interval 0,5 sampai 1 detik secara kontinu dengan jarak jangkauan maksimum 200 Nm atau 370 km. Lalu satelit orbit rendah seperti yang kita tahu, satelit yang mengorbit pada orbit bumi rendah yang memiliki ketinggian tidak lebih dari 2000 km. Satelit orbit rendah memiliki jangkauan yang kecil, namun karena jaraknya lebih dekat dengan bumi, satelit orbit rendah memiliki banyak kegunaan tersendiri. Salah satunya adalah pengamatan bumi pada orbit rendah. Terdapat efek-efek yang dapat mempengaruhi komunikasi antara satelit dan stasiun penerima di bumi seperti efek Faraday dan Doppler. Link budget merupakan parameter yang penting yang perlu diperhitungkan untuk membuat sistem komunikasi jarak jauh atau terutama komunikasi satelit agar data yang dikirim dapat disampaikan ke tujuan dengan baik adalah link budget. Tidak jauh dari nilai daya terima oleh receiver, di mana nilainya harus di atas nilai minimum kemampuan receiver dalam menerima daya agar dapat meminimalisir nilai error yang terjadi pada sistem. Lalu bit error atau BER merupakan nilai probabilitas error sebuah sistem transmisi bit atau bit stream. Probabilitas error yang digunakan pada simulasi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai bit yang ditransmisikan dengan bit yang diterima. Untuk pembahasannya yaitu di situ terdapat gambar desain sistem dari penelitian ini. Desain pemodelan sistem penerimaan sinyal ADSP dari pesawat terbang dengan satelit orbit rendah. Ini bisa dilihat ya, gambar desain sistem dari pesawat terbang dengan satelit orbit rendah. Untuk spesifikasi sistem penerima ADSP itu pada tabel berikut. Ketinggian pesawat, ketinggian satelit, hingga multiple akses. Jenis pesawat yang digunakan pada pemodelan ini adalah pesawat kelas A yang memiliki ketinggian antara 5 sampai 15 km. Satelit yang digunakan pada pemodelan ini merupakan satelit berukuran kecil yang mengorbit pada low Earth orbit dengan ketinggian 400 km. Untuk selanjutnya terdapat tabel spesifikasi antena. Di sini untuk penomornya yaitu dengan angka 1 dan 2. Ada penjelasan frekuensi hingga HPBW elevasi. Pada penelitian ini digunakan dua jenis antena yang berbeda. Antena yang digunakan pada simulasi ini adalah antena microstrip patch segi 4 dan antena microstrip lingkaran. Untuk desain model komunikasi link disesuaikan dengan blok sistem penerimaan sinyal ADSP. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, ini gambar untuk desain model komunikasi linknya. Simulasi link level.
Bertujuan untuk menghitung nilai ber berdasarkan nilai gain dan kisaran jarak antara pesawat dan satelit. Pada simulasi ini digunakan nilai gain dari min 3 desibel sampai 3,3 desibel dengan interval 0,1 desibel dan jarak antara pesawat dan satelit dari 385 km sampai 566 km. Lalu selanjutnya ada simulasi sistem level. Simulasi sistem level bertujuan untuk memetakan performa penerimaan sinyal berdasarkan pola radiasi antena yang digunakan. Pada simulasi ini juga disimulasikan rasio paket yang sukses diterima oleh satelit dengan menggunakan protokol random access. Posisi pesawat nilai K berdasarkan posisi pesawat, nilai ber berdasarkan posisi pesawat. Jadi posisi pesawat, nilai G-nya itu berdasarkan posisi pesawat dan juga nilai bernya. Untuk alur kerja sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar di samping. Ya, ini gambar flowchart dari simulasi sistem level. Bisa dilihat di sini ya. Iya. Dari mulai initialize parameter, kemudian user, waktu simulasi. Jika tidak, kembali ke waktu simulasi lagi, plot grafik, dan selesai. Oke, selanjutnya ada skenario pengujian. Simulasi ini dilakukan dalam 8 skenario yang berbeda, yang dibedakan berdasarkan jenis antena dan jumlah pesawat yang digunakan. Tujuan digunakannya skenario yang berbeda untuk membandingkan performa sistem yang didesain pada kondisi yang berbeda. Skenario pada simulasi ini bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu antena 1 dan antena 2. Untuk jumlah pesawatnya terdapat 100, 250, 500 sampai 1000. Lalu untuk hasil simulasi yang pertama yaitu animasi grafik. Posisi gain dan bersistem penerima ADSB yang berubah mengikuti pergerakan satelit dan pesawat, serta nilai rata-rata ber dan non-collision rate yang terekam saat durasi simulasi. Grafik posisi menampilkan posisi setiap pesawat dalam radius jangkauan satelit. Satelit digambarkan dengan bentuk segitiga pada grafik 3-axis atau 3 aksis yang meliputi longitude, latitude, dan ketinggian pesawat. Gambar di bawah ini merupakan grafik posisi dengan jumlah 1000 pesawat dengan antena 1 dan B antena 2. Bisa dilihat di sini untuk gambar animasi grafik. Lalu selanjutnya pada grafik gain antena 1, nilai gain berada pada rentang min 3 sampai 1,2 desibel. Sedangkan pada grafik antena 2 nilai gain berbeda pada rentang 0,9 sampai 0 sampai 5 desibel. Pesawat yang berada pada posisi nadir satelit atau 0,0 memiliki nilai gain yang paling besar, sedangkan pesawat yang berada pada titik jangkauan terjauh satelit memiliki nilai gain yang paling rendah. Bisa dilihat ini A untuk antena 1 dan B untuk antena 2. Ini merupakan grafik gain antena. Selanjutnya, dari grafik yang dapat dilihat perbandingan nilai ber yang diterima oleh satelit berdasarkan perangkat antena yang digunakan. Pada antena 1 atau gambar A, ber yang terukur berada pada rentang 0,10987 sampai 6,06 dikali 10 min 6. Nilai ini masih berada di atas ber maksimum yang disarankan oleh FAA, yaitu 1 kali 10 min 6. Sedangkan untuk antena 2, nilai ber yang terukur berada pada rentang 0,01027 sampai 1 kali 10 min 8. Sebagian pesawat ada yang memiliki nilai ber maksimum FAA, namun ada juga yang melebihi batas maksimum. Bisa dilihat grafik perbandingannya untuk A antena 1 dan B antena 2. Lalu nilai ber yang terekam selama durasi tersebut kemudian dihitung rata-ratanya di akhir simulasi. Selain rata-rata ber, simulasi ini juga menghitung rata-rata paket yang sukses diterima oleh satelit dengan menggunakan protokol random access dari ADSB. Hasil simulasi untuk setiap jumlah pesawat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk nilai rata-rata dan non-collision rate bisa dilihat pada tabel. Untuk rata-rata ber dari antena 1 untuk jumlah pesawat 100 sampai dengan 1000,
Begitu juga dengan antena 2. Untuk nilai rata-rata non-collision rate-nya juga bisa dilihat untuk antena 1 dan antena 2. Dari tabel yang sudah ditampilkan tadi, dapat dilihat bahwa rata-rata band untuk sistem penerimaan ADSB menggunakan antena 2 dengan gain maksimum 5 desibel berada sedikit di atas nilai PE. Rekomendasi yang ditetapkan oleh FAA yaitu 1 kali 10 min 6 kurangi 1 kali 10 min 12. Namun untuk sistem penerima ADSB yang menggunakan antena 1 nilai rata-rata bandnya sangat besar yaitu 0,073 sampai 0,074. Nilai ini berada jauh di atas rekomendasi FAA. Sedangkan pada sistem yang menggunakan antena 2 nilai rata-rata band berada sedikit di atas rekomendasi FAA yaitu 3,4741 dikali 10 min 6 min 3,8964 dikali 10 min 6. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa bertambahnya pesawat dalam cakupan radius jangkauan satelit tidak berpengaruh terhadap rata-rata bandnya. Sedangkan untuk non-collision rate-nya, nilai antara kedua antena tidak berbeda jauh. Hal ini terjadi karena simulasi non-collision rate berdasarkan pada protokol random access ADSB, sehingga hasil hanya dipengaruhi oleh jumlah pesawat dan jarak antar satelit dan pesawat. Sistem dengan 100 pesawat memiliki non-collision rate sebesar 97,34%. Untuk antena 1 dan untuk antena 1 97,31% dan untuk antena 2 untuk antena 1 memiliki non-collision rate sebesar 97,34% dan untuk antena 2 memiliki non-collision rate sebesar 97,31%. Nilai ini masih berada di atas rekomendasi minimum availabilitas sistem penerima ADSB yaitu 95%. Sedangkan untuk jumlah pesawat 150, 500 hingga 100 hingga 1000 memiliki nilai non-collision rate yang berada di bawah rekomendasi. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini, antena microstrip pojok terpotong untuk penerimaan sinyal ADSB. Pada saat nano dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem penerima ADSB dengan antena microstrip yang memiliki gain antena 1,2 desibel memiliki rata-rata band berada pada rentang 0,073 sampai 0,074, sedangkan antena microstrip dengan gain 5 desibel memiliki rata-rata band pada rentang 3,4741 dikali 10 min 6 sampai dengan 3,8964 dikali 10 min 6. Lalu untuk performa antena 1 lebih baik dari antena 2. Namun, kedua antena digunakan nilai rata-ratanya masih berada di atas nilai yang direkomendasikan, yaitu 1 kali 10 min 6. Perlu juga dilakukan optimasi pada kedua antena untuk beroperasi pada sistem penerima ADSB dengan baik. Lalu yang terakhir, dengan protokol random access ADSB, sistem dengan 100 pesawat memiliki rasio penerimaan sinyal sebesar 97,31%. Hasil ini masih berada dalam kisaran availability yang direkomendasikan, yaitu 95% sampai 99%. Sedangkan sistem dengan 250, 500 hingga 1000 pesawat, rasio paket sukses berada di bawah rekomendasi dengan nilai masing-masing 93,1%, 87,3%, dan 76,3%. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.